Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang koperasi pertanian. Apa itu koperasi pertanian? Nah, koperasi pertanian merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian sendiri merupakan koperasi yang melakukan kegiatan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit, penyediaan pupuk, dan obat-obatan. Syarat yang perlu untuk koperasi pertanian adalah bahwa bidang gerak usaha koperasi sebaiknya tidak tumpang tindih dengan usaha anggota, tetapi sebaliknya usaha anggota dan koperasi harus saling bersinergi. Contoh, apabila anggota-anggota memiliki usaha peternakan sapi, perah, atau on-farm, maka koperasi pertanian seharusnya memilih usaha di bidang industri pakan atau industri pengolahannya, misalnya industri pengolahan susu. Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki koperasi pertanian dalam meningkatkan efisiensi usaha bagi kepentingan anggotanya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi usaha berupa menurunnya biaya rata-rata karena adanya penghematan yang berskala. Yang kedua, meningkatnya cakupan usaha. Yang ketiga, meningkatnya posisi tawar dalam persaingan. Yang keempat, menghimpun anggota. Yang kelima, memperkuat dan memperluas jaringan usaha. Yang keenam, mengurangi biaya transaksi. Dan yang terakhir, mengurangi risiko ketidakpastian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang koperasi sarana produksi pertanian atau saprotan. Di dalam fungsi produksi kegiatan, menyiapkan sarana produksi untuk proses produksi yang efisien dapat dilakukan dengan menumbuhkan koperasi sarana pertanian. Koperasi sarana produksi memungkinkan anggota untuk mengumpulkan dan membeli sumber daya sarana produksi pertanian, seperti bibit atau benih, pupuk atau pakan, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya. Pembelian dalam jumlah besar secara bersama-sama akan mengurangi biaya, menjamin kelancaran pasokan, dan memungkinkan mendapatkan kualitas saprotan yang lebih baik. Ada beberapa alasan yang menempatkan koperasi pertanian sebagai wadah untuk menyalurkan saran produksi dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis. Yang pertama, koperasi pertanian dapat dikembangkan hampir di semua tingkat sektor pertanian dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, karena sifat penyebarannya yang sangat luas, maka koperasi pertanian berperan dalam proses pemerataan penyaluran sarana produksi, bahkan dapat menjangkau daerah-daerah yang sangat jauh, yang selama ini membutuhkan biaya tinggi dalam penyaluran saluran. Yang ketiga, usaha-usaha anggota koperasi pertanian pada umumnya sangat bersifat fleksibel karena skala usahanya yang tidak terlalu besar serta kesederhanaan spesifikasi teknologi yang digunakan, sehingga memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran yaitu kegiatan usaha koperasi pemasaran terbagi dalam dua kelompok, yaitu membeli barang dari luar untuk dijual kepada anggota dan membeli dan menjual hasil pertanian kepada pihak lain. Peranan koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran tujuannya meningkatkan pendapatan para petani. Kegiatan koperasi pemasaran tidak hanya penjualan
dan pembelian hasil pertanian dalam bentuk asli, tetapi juga mengolah hasil pertanian dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih baik. Koperasi persawahan. Koperasi persawahan merupakan salah satu bentuk koperasi pertanian yang banyak berkembang di negara-negara di Afrika, Israel, dan di negara-negara sosialis. Untuk kegiatan dalam koperasi ini yaitu berladang atau bersawah. Koperasi pertanian aneka usaha. Jenis ini banyak terdapat di Indonesia karena sebagian besar penduduk desa adalah bertani, maka komoditi pertanian ditangani oleh koperasi. Apa sih tujuan dari koperasi pertanian? Nah, tujuan dari koperasi pertanian adalah yang pertama, memakmurkan anggota koperasi. Yang kedua, melakukan proses produksi secara berkelanjutan atau continuous process of production. Nah, ini merupakan jenis proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama baik mutu, kualitas, bentuk maupun tipe dengan proses berkesinambungan. Proses produksi yang terus-menerus tentu saja akan menghasilkan produk yang semakin banyak. Oleh karena itu, jenis proses produksi ini dapat digolongkan sebagai mass process of production. Yang ketiga, menciptakan berbagai jenis bibit baru yang unggul. Yang keempat, meningkatkan produksi hasil pertanian. Dan yang terakhir, memudahkan dalam penyaluran pupuk ataupun obat-obatan. Aspek usaha koperasi pertanian. Nah, apakah aspek usaha pertanian? Yang pertama, menciptakan produksi setengah jadi. Yang kedua, memasarkan bibit-bibit unggulan. Yang ketiga, memasarkan hasil pertanian. Yang keempat, memasok pupuk-pupuk organik. Dan yang kelima, memberikan pendidikan khusus untuk para petani. Kita masuk di pembahasan peran koperasi pertanian dalam perekonomian bangsa Indonesia. Apa sih peran koperasi pertanian dalam perekonomian bangsa Indonesia? Kita bisa lihat melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dengan pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Peran selanjutnya adalah dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan. Koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain, koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang ditawarkan oleh pasar. Dengan tidak bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksi melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya, hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. Peran selanjutnya adalah dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran generasi milenial dalam memajukan koperasi di Indonesia. Nah, di era milenial dengan generasi usia belia yang sudah mengenal teknologi tentunya, koperasi ada yang harus mengikuti perkembangan teknologi agar koperasi tidak hanya diperuntukkan bagi generasi tua, akan tetapi juga diperuntukkan bagi generasi muda belia. Salah satu proses atau modal bisnis koperasi yaitu koperasi dengan core business di bidang pembiayaan, yang kini sudah digarap para startup bahwa koperasi simpan pinjam harus setara dengan digital banking atau email banking.
Layanan unggulan dari model ini adalah outcome yang diberikan kepada anggota koperasi dalam bentuk digital, di mana anggota koperasi akan diberikan kemudahan seperti cek saldo, melakukan pembayaran atau pinjaman, dan lain sebagainya, dengan cukup menggunakan aplikasi yang ada dan tidak perlu mendatangi kantor koperasi. Koperasi tentunya bisa bertransformasi ke model bisnis omni-channel dengan menggabungkan teknologi dan konsep koperasi. Nah, koperasi bisa bertindak sebagai pusat pelayanan bagi komuniti yang memajakan anggotanya sebagai manusia, bukan sekedar nomor koperasi dan nominal iuran bulanan. Peran generasi milenial dalam memajukan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan. Salah satu contohnya yaitu mengubah model bisnis koperasi, yaitu dengan model koperasi core business. Kemudian dalam model bisnis ini, koperasi dapat bertindak sebagai marketplace yang menggabungkan layanan penjualan secara online dan dunia retail secara offline. Contohnya Amazon dan Alibaba adalah marketplace yang sudah menerapkan model bisnis omnichannel dan diprediksi model bisnis seluruh marketplace di dunia akan bertransformasi ke ranah omnichannel. Nah, salah satu contoh kesuksesan koperasi yaitu mulai muncul anak muda yang berjiwa sosial dan mempunyai keinginan bersosialisasi. Nah, mereka berkolaborasi dan bersepakat membuat startup. Hal ini yang mencerminkan adanya usaha daripada generasi milenial untuk membangun startup baik dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas atau PT ataupun yang lain dengan berjiwa koperasi, yaitu gotong royong dan berkesamaan. Salah satu contoh nyata dari kesuksesan generasi milenial dalam memajukan koperasi di Indonesia yaitu Koperasi Karya Utama Nusantara atau Kopkun Group. Koperasi yang berdomisili di Kota Purwokerto, Jawa Tengah ini diketuai oleh mantan aktivis Koperasi Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, menggagas pendiri Kopkun sebagai koperasi yang modern. Oke, baiklah, sampai sini pembahasan kita tentang koperasi pertanian. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.